Salam, salam dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang setia menyertai dan memberkati kehidupan kita semuanya. Renungan hari ini didasarkan dari kitab Ayub pasal 18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Izinkan saya membaca ayat yang pertama sampai ayat ketiga demikian. Maka Bildad orang Suah menjawab, "Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu?" Ibu, bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berargumentasi, ingin memberikan nasihat dan pandangannya adalah realitas kehidupan yang terjadi saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya di parlemen, bukan hanya dalam hal politik, bukan hanya dalam masalah organisasi, akademik, bahkan ini terjadi di keluarga. Ini terjadi antara sahabat, ini terjadi dalam rumah tangga, ini terjadi juga di dalam gereja. Tapi bayangkan kalau ini terjadi di tempat orang yang sedang kedukaan atau terkena musibah. Tentu situasinya akan sangat berbeda. Dan situasi yang sangat berbeda ini adalah situasi dalam nas kita, di mana Ayub didatangi oleh ketiga temannya, dan saling adu argumentasi inilah yang dapat kita lihat dari cerita Ayub dan teman-temannya ini. Ada tiga hal yang patut kita lihat bersama-sama dalam nas hari ini. Yang pertama ialah ketidaksiapan dari teman-teman Ayub. Bildad salah satunya di sini. Mereka tidak siap untuk mendengar keluh kesah orang yang sedang terkena musibah. Mereka tidak siap mendengarkan kesiapan Ayub untuk bersedia menerima kematiannya segera. Mereka tidak terlalu welcome dengan Ayub dalam keadaannya ini. Dan karena itu mereka berargumentasi dalam hal-hal yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa mereka menempatkan diri mereka berbeda dengan keadaan yang sedang dialami oleh Ayub. Oleh karena itu, mereka bukanlah orang yang siap berada dalam situasi mendampingi orang yang sedang terkena musibah. Yang kedua, bahwa teman-teman Ayub adalah kelompok orang yang tidak mempedulikan situasi. Ketika Ayub sedang berkeluh, mereka menginginkan Ayub diam. Bilakah engkau habis bicara? Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami dianggap bodoh dalam pandanganmu? Seolah-olah mendengarkan keluhan orang yang sedang dalam musibah sama dengan tidak menganggap kehadiran mereka. Teman-teman Ayub melihat dirinya jauh lebih penting, bahkan lebih penting dari memberikan penguatan kepada Ayub dengan bersedia mendengar. Yang ketiga ialah teman-teman Ayub sangat cepat berkesimpulan
melihat situasi yang terjadi pada Ayub. Ke-10 anaknya meninggal dalam musibah, harta benda dan kekayaannya lenyap. Sekarang dia dalam kondisi sakit yang parah. Maka Ayub divonis sebagai orang fasik, sebagai orang berdosa, sebagai orang yang terhukum, sebagai orang yang tidak memiliki masa depan. Oleh karena itu teman-temannya beranggapan pantaslah mereka yang menasehati Ayub, karena Ayub dalam posisi yang salah. Walaupun sebenarnya Ayub mengharapkan penguatan dari teman-temannya. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kalau situasi Ayub itu terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sedang ada dalam musibah. Datang orang seperti sahabat-sahabat Ayub ini yang kemudian malah justru mempersalahkan kita. Tidak sedang ikut berempati dalam duka cita dan musibah kita. Tentunya akan berbuntut panjang jikalau ini terjadi dalam situasi kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita, jikalau kita berhadapan dengan situasi salah satu dari keluarga, teman, atau orang yang sedang mengalami musibah atau kedukaan, maka kita harus pertama menyiapkan diri kita dengan baik. Menyiapkan diri kita mau mendengar keluh kesah orang yang sedang tertimpa musibah. Biarlah kita berdiam mendengarkan mereka. Tidak perlu banyak berkata-kata. Yang kedua ialah pahamilah situasi jikalau kita ada dalam situasi orang berduka. Orang berduka situasinya sangat sensitif sekali. Satu kata, satu kalimat yang keluar dari kita bisa menjadi kekuatan, bisa juga menjadi sebuah amarah. Oleh karena dalam situasi ini, kitalah yang harus berpikir dengan akal yang sehat. Karena kitalah yang tidak dalam kedukaan, dan orang itulah yang dalam kedukaan. Kehadiran kita bukan untuk memperburuk situasinya. Karena itu pahamilah situasi ini dengan baik. Yang ketiga ialah jangan mendebat orang yang sedang ada dalam musibah atau kedukaan. Sebaliknya, marilah kita senantiasa memberikan diri untuk menjadi seorang pendamping yang baik. Walaupun orang itu memiliki kesalahan, tetapi sabarlah. Ada situasinya ketika duka sudah berlalu, kita ingin menyampaikan pendapat kita tentang hal itu. Tapi bukan pada saat sedang dalam situasi kedukaan itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ini firman juga ingin menunjuk kepada kita bahwa Yesuslah gembala yang baik, yang memperhatikan domba-dombanya. Kesanalah kita melihat contoh dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus, yang dengan segala perhatiannya juga memperhatikan orang yang berduka dalam hidupnya. Tidak mempersulit orang yang sedang dalam kedukaan, melainkan menolongnya. Kita adalah murid-murid Kristus.
Marilah kita menjadi sahabat yang sejati bagi saudara, kerabat, teman, orang lain yang sedang berduka. Tidak seperti Bildad dan teman-temannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam Kristus Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Oh gembala yang baik, ajarkan kami untuk memberi diri, mampu mendampingi saudara-saudara kami dalam keadaan tertentu, termasuk dalam kedukaan. Berilah kami kesabaran untuk mendengar. Berilah kesabaran kepada kami untuk mendampingi. Berilah kesabaran dan kehadiran kami sebagai berkat bagi orang yang sedang berduka. Pimpin kami pada hari ini. Berkati kami. Selamatkan setiap langkah, perjalanan, pekerjaan, dan aktivitas kami. Biarlah berlimpah sukacita dalam kehidupan keluarga dan anak-anak kami. Biarlah Engkau mencukupkan kami semua dan juga menaruh tangan-Mu untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.